Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Kita percaya kasih Tuhan memberkati kita, kasih Tuhan menyertai kita. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Mari kita pujikan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu mulia, Engkau Allah yang layak disembah, diagungkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Pagi hari kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan, memohon ampun atas setiap kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Layakkan kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya, biarlah Engkau saja yang memimpin ibadah pagi ini dari awal, pertengahan ke akhirnya. Kami percaya Tuhan, urapan mengurapi kami semua. Setiap kami yang melayani,
setiap jemaat-Mu yang mendengarkan secara online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan semua dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau persiapkan persembahan kita pada ibadah pagi hari ini. Kita mau bawa persembahan kita ke altar Tuhan yang Maha Kudus. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Mari kita beri dengan sukacita, berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap harta kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berserahkan persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur
atas segala kasih setiamu yang sudah memberkati hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, kesehatan, kekuatan, keselamatan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang menjamah setiap persembahan ini ya Tuhan, sehingga dipakai oleh Tuhan di gerejamu Baptis Telogomulyo ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, setiap tangan-tangan sudah memberi dengan sukacita, Kau yang berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai, begitu juga hati kita yang haus akan firman Allah, yang senantiasa memberkati hidup kita, menuntun langkah hidup kita. Mari kita lembutkan hati kita supaya firman Allah menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang yang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat pada ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, yang telah menebus kami dari segala dosa untuk diselamatkan kekal selama-lamanya, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepadamu
untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan dan layakkan kami, sehingga peribadahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Khususnya yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami, urapan kuasa Roh Kudus atas kami semuanya, untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon penopangan Tuhan, urapan Allah di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu dan semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan segala kegelapan roh-roh jahat penggulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau keluar dari ruangan ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mendengar dan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku, shalom yang ada di rumah semuanya. Kita pagi hari ini akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita bersama, menjadi terang bagi jalan kami semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, semakin hari semakin kelihatan nyata bahwa keadaan zaman yang tidak menentu demikian, sehingga banyak orang yang bingung, ya, banyak orang berpindah agama, banyak orang yang mencari tempat bagi langkah-langkah hidup mereka semuanya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan memberikan kepada kita pencerahan bagaimana kita harus mengambil keputusan untuk memilih langkah hidup kita. Maka saudaraku, pagi ini firman Tuhan yang akan kami sampaikan, saya sampaikan adalah berjudul Hidup adalah Pilihan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-18, ya, dari ayat 38b sampai ayat 38b sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakannya, ya, di sini dengan judul Yesus dihukum mati. Dari ayat 38b, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pontius Pilatus adalah gubernur Romawi atas Yudea dan Samaria. Pada saat itu Pilatus pegang peran penting dalam mengadili Yesus. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 mengatakan, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau
dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Inilah Pilatus. Dia mempunyai kekuasaan untuk menyalibkan, mau membebaskan Yesus. Ya. Kalau kita melihat pembacaan tadi, bahwa sebenarnya Yesus itu tidak bersalah dan patut dibebaskan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pilatus tidak melakukannya. Ini mengapa? Saudaraku, ternyata Pilatus diperhadapkan pada suatu pilihan yang sulit. Ya. Membebaskan Yesus, masyarakat menolaknya. Membebaskan Barabas, ya. Sedangkan Barabas adalah pemberontak negara, ya, pembunuh. Itu yang ada di dalam kitab ini, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mengapa apa yang dihadapi oleh Pilatus ini sering juga kita hadapi untuk memilih dalam suatu perjalanan hidup ini. Ya, walau sulit, ya, harus memilih. Seperti Pilatus, memilih Yesus atau memilih Barabas. Ya, pilih yang baik atau pilih yang jahat, pilih kebenaran atau pilih yang sesat. Saudara-saudaraku, ada 3 kesalahan Pilatus, ya, di mana dia mengambil keputusan, ya, dalam pilihannya yang membuat fatal. Ya. Yang pertama-tama adalah Pilatus tidak mempunyai pendirian. Kita buka di dalam Matius pasal 27. Ya. Matius pasal 27 ayat 17 sampai 19. Ya, yang berbunyi demikian. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ayat 18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang-orang benar itu." Ya. Sekali lagi saya katakan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita di dalam mimpi tadi malam. Yang dimaksud orang benar adalah Yesus. Lalu ayat yang ke-22, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ya. Melihat hal ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, istrinya sudah memberitahu karena dia mimpi, dia mengerti bahwa Yesus itu tidak mempunyai kesalahan. Ya. Tapi suaminya Pilatus itu harus memilih salah satu yang harus disalibkan. Nah, maka istrinya memberitahu kepada Pilatus supaya ia tidak ikut campur dalam hal itu untuk mengadili Yesus itu. Ya, istrinya jangan.
Ya, jangan memberi keputusan untuk Yesus. Ya. Walaupun Pilatus mengetahui bahwa Yesus adalah orang yang benar dan tidak bersalah, dan Barabas adalah orang yang jahat, pemberontak dan pembunuh, namun Pilatus tidak berani memutuskan. Inilah yang namanya, saya katakan tadi bahwa Pilatus tidak mempunyai pendirian. Dia bimbang, dia ragu. Karena apa? Karena tekanan massa. Nah, sehingga ia memutuskan yang salah. Nah, inilah orang yang tidak mempunyai pendirian. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang sering mencari jalan aman dalam menghadapi suatu masalah. Banyak sekali apalagi hal yang sulit ini yang sudah saya sampaikan dalam pendahuluan tadi. Mereka banyak kompromi dengan dosa. Padahal kehidupan rohani tidak ada jalan kompromi. Tapi juga tidak sedikit, saudara, orang mengerti jalan yang benar, walaupun dia tokoh agama yang setelah dia mengerti Yesus sebagai jalan kebenaran itu, mereka berani mengambil jalan untuk mengikut Yesus. Tidak sedikit juga. Tapi orang Kristen juga demikian. Mereka demi uang, demi kedudukan, demi kepentingan pribadi, mereka berkompromi dengan dosa. Padahal saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan itu tidak ada jalan kompromi dengan dosa, saudara. Selain kita harus memilih jalan kebenaran. Tinggal kita semuanya mau ikut roh atau hidup dengan daging, rohani atau duniawi, Yesus atau Barabas. Semua itu harus kita pilih. Dan semuanya yang kita pilih itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 2. Timotius pasal 2, kita lihat ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia, dengan Yesus yang dikatakan. Tetapi jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ini kekekalan, saudara. Kekekalan itu ditentukan kita hidup saat ini. Ikut Yesus atau di luar Yesus. Kalau kita ikut Yesus, ikut jalan yang benar, kita akan memerintah dengan Dia kekal selama-lamanya. Kalau kita menyangkal Dia demi kesenangan pribadi saat ini, Yesus pun akan menyangkal kita. Hati-hati kita mengambil keputusan. Ini hal yang fatal, saudara. Yang kedua, Pilatus menuruti orang banyak. Kita buka Markus 15. Ayat yang ke-15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu,
Ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus diserahkannya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ternyata Pilatus lebih menuruti pendapat orang banyak daripada mempertahankan kebenaran. Demi kedudukannya dan menyenangkan orang banyak, Pilatus rela menyerahkan Yesus, menyerahkan jalan kebenaran itu untuk disalibkan dan membebaskan Barabas jalan kejahatan itu. Inilah lambang keputusan dunia. Sampai saat ini, membenjarakan kebenaran dan membebaskan kejahatan. Sampai saat itulah dunia. Saudara-saudara, banyak orang Kristen salah langkah karena lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Lebih menyenangkan hati manusia dari menyukakan hati Allah. Ya saudara, kalau dilihat semuanya, waktu saya bekerja dulu, banyak orang yang ikut persekutuan doa yang saya dirikan di tempat saya bekerja. Tapi saya melihat tingkah lakunya, itu mereka belum menunjukkan tingkah laku orang yang takut akan Tuhan. Ya, mereka contohnya kalau mereka gajian itu, ya mereka tidak fair dengan istri. Ya, yang harus mereka membangun rumah tangga bersama-sama. Jadi ada dipotong uang sendiri, masuk kantong sini, yang diberikan istrinya hanya sebagian. Sepertinya istrinya itu hanya seorang pembantu rumah tangga. Yang diberi uang hanya untuk menyiapkan makanan setiap hari. Itu ya, setelah saya sampaikan firman Tuhan tentang kehidupan rumah tangga, baru dia sadar. Itulah. Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita akan lebih takut dengan Allah. Allah itu menginginkan hidup kasih, hidup jujur, hidup adil. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Ya, apalagi di dalam rumah tangga. Dengan orang lain pun kita harus demikian. Harus mengasihi, ya, harus memberikan jalan yang benar, harus menempatkan keadilan yang baik. Saudara. Ini yang dilakukan oleh Pilatus. Hanya mengikuti orang banyak, ya, sehingga dia menyalibkan jalan kebenaran itu, ya, dan melepaskan kejahatan. Yang ketiga, Pilatus lepas tangan dan tidak bertanggung jawab. Kita lihat di dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat yang ke-24. Ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan,
Ia mengambil air dan membasuh tangannya, mencuci tangan di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Ini seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Jadi masalah itu diserahkan kepada orang lain. Itulah Paulus menghadapi persoalan yang kelihatannya rumit, kacau. Pilatus mengambil sikap menghindari persoalan dengan lepas tangan, mencuci tangan, tidak bertanggung jawab demi dia untuk menikmati kekuasaan kedudukannya. Aku tidak bersalah. Dia menghindar terhadap orang ini, terhadap Yesus. Itu urusan kalian semuanya. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan memberi anugerah keselamatan kepada kita dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk keselamatan dan memberikan damai sejahteranya saat itu sampai kekal. Lalu apa tanggung jawab kita tentang anugerah ini, saudara? Ya. Kita harusnya menghormati pengorbanan Kristus. Ya. Kita diselamatkan untuk kita hendaknya hidup di dalam Tuhan dengan firman-Nya. Kita buka Filipi pasal yang kedua. Yesus, Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, ya kita yang sudah diselamatkan, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita diminta oleh Paulus, ya setelah kita diselamatkan untuk hidup taat dan takut akan gentar di dalam hidup kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan yang menurut kerelaannya. Ya. Allah menolong kita untuk melakukan hidup yang taat. Untuk semuanya itu, kita mengikuti Dia, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bercela sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah yang dikehendaki Allah. Dikehendaki oleh Tuhan menyelamatkan kita dengan rela berkorban supaya kita hidup taat menuruti firman Tuhan. Ya, dengan kehendak firman. Ya.
Sayangnya banyak orang Kristen yang tidak bertanggung jawab dengan anugerah Tuhan. Mereka masih hidup yang sia-sia. Itu yang perlu kita beri pengajaran, nasihat, supaya mereka kembali hidup yang mengasihi Tuhan. Dengan keadaan pandemi seperti ini, gereja hanya bisa untuk mengadakan ibadah online dari rumah ke rumah. Ini demi tidak menularnya virus corona itu. Ini yang sudah disurvei bahwa virus corona itu menular karena banyak orang yang berkumpul. Ya contohnya saya kena virus corona karena saya mengikuti seminar. 4 orang kena semua. Dengan adanya demikian ini, apakah jemaat Gereja Baptis Trogomulyo ini masih setia, masih taat, masih beriman kepada Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan karena liturgi yang ada di gereja. Itu baik untuk menyatukan kita, untuk saling melihat dan mendoakan, memperhatikan satu dengan yang lain. Tapi kalau belum ada begitu, kita tidak boleh pudar iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita. Kita harus tetap beriman dan tetap setia kepada Tuhan karena hubungan kita dengan Tuhan adalah secara pribadi. Iman kita kepada Tuhan adalah secara pribadi. Bukan kita nunut orang lain. Jangan dianggap seperti ini peribadahan online ini sebagai suatu mainan. Tetapi marilah kita mengikuti semuanya. Kita dilihat oleh Tuhan. Apakah kita masih takut akan Tuhan? Apakah kita masih setia akan Tuhan? Apakah kita masih taat akan Tuhan? Yang menunjukkan kita sebagai orang yang beriman. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai penerapan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, di mana saja, kapan saja, apa saja yang kita hadapi, kita harus tetap bertanggung jawab atas anugerah Allah yang sudah kita terima. Jangan kita menyangkal Dia. Kita harus menjadi saksinya. Itulah yang harus menjadi pilihan kita. Jalan kebenaran. Kita harus hidup menurut firman-Nya. Pilihan hidup kita tidak lain harus mengikut Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Makanya saudara buka di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b. Yesus mengatakan, jikalau aku datang ke bumi ini, atau apakah masih ada iman saat kedatangan Yesus? Saat ini juga Yesus itu tetap melihat iman kita. Itu saudara, marilah
kita harus memilih Yesus sebagai jalan kebenaran untuk kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah, Bapa yang seperti Engkau, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami sampai rela berkorban, mati disalibkan untuk kami, untuk memberikan anugerah yang besar, jalan hidup kekal selama-lamanya, dan menuntun ke jalan benar di dalam hidup ini. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan pertolongan Tuhan, ya, tuntunan Roh Kudus dalam jalan hidup ini, sehingga kami tetap memilih jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau kami lemah, tolong Tuhan angkat kami, kuatkan kami, ampuni kami, sehingga kami tidak tergeletak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Gembala, pada pagi hari ini mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, ibadah pagi hari ini dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Mari semua jemaat Tuhan, kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing dengan materi yang sudah dibagikan. Yang kedua, mengundang seluruh pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI online malam ini, jam 18.30. Link akan dibagikan oleh Ketua PMBI Saudari Novita Sari melalui grup WhatsApp. Yang ketiga, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gereja kita terus berkembang dalam berbagai bidang pelayanan. Dan mengingat kondisi kesehatan Bapak Gembala Sidang yang masih dalam proses pemulihan, juga dalam rangka memenuhi tugas gereja untuk mempersiapkan pelayan-pelayan baru, maka perlu jemaat ketahui bahwa berdasarkan keputusan rapat pengurus gereja pada tanggal 16 Agustus 2020 yang tertuang dalam surat keputusan nomor 0,4/GBIT/SKA/Romawi 8/2020, gereja mengangkat Diakon Stefanus Rahayu Putra sebagai asisten pendeta, terhitung sejak tanggal tersebut di atas. Dengan demikian, baik gereja maupun Diakon Stefanus Rahayu Putra akan melaksanakan kewajiban dan menerima hak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga GBI Telogomulyo Semarang. Sehingga saat ini apabila jemaat dan juga ketua KPW memerlukan pelayanan dan Bapak Gembala Sidang berhalangan, dapat langsung menghubungi Diakon Stefanus Rahayu Putra. Gereja mengucapkan selamat mengemban tugas pelayanan yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Dengan ini, saya memohon dukungan doa untuk seluruh jemaat di dalam saya melayani sebagai asisten pendeta. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesanggupan serta hikmat Tuhan. Yang keempat, mengucap syukur untuk pelayanan di TPP Pucang Gading yang terus bertumbuh
Dan terus mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk rencana pembelian lahan guna pembangunan tempat ibadah yang permanen. Juga perkembangan jemaat baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kelima, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk terus aktif bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial KPW untuk yang sakit dan iuran pangrukti layon untuk menopang saudara kita yang kehilangan anggota keluarga. Iuran sosial KPW dan iuran pangrukti layon dari jemaat dapat diserahkan langsung kepada Ketua Sosial Ibu Rusdi Ismoyo pada setiap hari Minggu. Yang keenam, gereja melalui Ketua Doa Bapak Diakon Gatot Resdianto mengajak jemaat ambil bagian dalam doa serentak setiap Jumat jam 20 dari rumah masing-masing. Doa serentak ini khusus diadakan dengan pokok doa untuk pemerintah daerah dan masyarakat Kota Semarang, gereja-gereja di lingkup Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketujuh, PAUD Bintang Kasih tetap menerima pendaftaran siswa baru melalui WhatsApp ke Kepala Sekolah Ibu Wiwi Sumantri di nomor 0896 1890 4224. Mari kita beritakan kepada saudara, kerabat, tetangga untuk mendaftarkan putra-putri mereka. Dan terus doakan untuk rencana renovasi gedung PAUD dan pendirian TK Bintang Kasih, baik perizinan, persiapan sarana prasarana, dan tenaga pendidik yang mumpuni dan takut akan Tuhan. Kemudian yang kedelapan, jemaat mari terus melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Untuk kegiatan sepekan dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 30 Agustus 2020, hari Minggu dari jam 6:30 sampai selesai ada ibadah pagi dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Kemudian jam 18.30, jangan lupa anak-anak muda, pemuda mahasiswa ada persekutuan PMBI. Hari Selasa jam 3 sore ada doa Hana atau doa kaum wanita. Kemudian hari Rebu jangan lupa Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online dalam doa dan pujian. Ikuti dengan setia. Hari Jumat ya jam 20 ada doa serentak. Kemudian hari Minggu yang akan datang dari jam 6:30 sampai selesai ada ibadah pagi dilanjutkan dengan sekolah minggu mandiri bersama dengan keluarga. Mari bertekun dalam kebenaran firman supaya hidup kita terus dibangun di dalamnya. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing dimulai serentak pada jam-jam yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun dari tanggal 24 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Tanggal 24 Agustus ada anak Yemima Kristi Yulia. Tanggal 25 Agustus ada Ibu Rehwel Indang Puji Astuti Sarmin. Dan ada Ibu Esther Sri Wahyuningsih. Kemudian tanggal 27 Agustus ada anak Ivi Nasareta Yesurun dan saudara Timotius Agung Purwa Atmaja. Kemudian tanggal 29 Agustus ada Ibu Elizabeth Lydia Agustina Asmaraning Tias dan Ibu Maria Sudarmi Suranto. Tanggal 30 Agustus ada Ibu Sri Subiyakti. Dan yang terakhir tanggal 31 Agustus
ada anak Naekwin Latan Sadika. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan setia mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Dia dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan tutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Karena kasih setia dan kemurahan-Mu, kami mengakhiri di dalam ibadah kami. Terimalah segala pujian, pengagungan, dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh berpegang kepada jalan kebenaran, yaitu Yesus sendiri, yang telah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau terus memberkati gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, seluruh jemaat-Mu semakin bertumbuh baik secara kualitas, kuantitas. Secara iman kami terus mengenal Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, dan semakin dibangun kuat di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menopang di dalam doa, secara khusus buat para pemimpin kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, diurapi dan dipakai ya Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Engkau juga memberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, sehingga karya penggembalanya semakin bertumbuh, berkembang, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu membangun seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh diakon, seluruh pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, guru-guru sekolah minggu, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu terus bertumbuh di dalam Engkau, supaya mereka boleh menjadi generasi pemenang, generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Kami percaya untuk pengadaan Tuhan gedung baik TK maupun PAUD. Kami juga berdoa untuk pengadaan guru-guru. Kami juga menyerahkan Tuhan supaya ditambah-tambahkan dengan murid-murid baru. Kami percaya, kami yakin melalui TK dan PAUD kami boleh menjangkau jiwa-jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau juga memberkati goal persembahan 59 juta, goal kehadiran 350 jiwa, juga pelayanan kami yang ada di Pucang Gading terus bertumbuh, berkembang, setiap jemaat semakin hidup bertumbuh, dewasa rohani dan mengasihi Engkau, meskipun mereka mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Kerinduan kami untuk kami punya tempat ibadah secara permanen, Engkau menolong supaya Tuhan yang membuka jalan-jalan-Mu, keajaiban-Mu boleh terjadi atas jemaat-Mu yang ada di Pucang Gading. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Engkau menolong para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, kabinetnya, diurapi, diberkati, diberi hikmat, sehingga bisa mengatasi, menanggulangi semuanya ini, dan bangsa kami diselamatkan dari pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi, supaya dijauhkan, dihindarkan dari krisis, dihindarkan ya Tuhan Yesus dari resesi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan situasi politik, situasi hukum, situasi keamanan, Engkau yang menjagai. Setiap gerakan-gerakan yang ingin menggoyang pemerintahan yang sah, ingin membuat kekacauan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Negeri kami diberi keselamatan, bangsa kami diberi keselamatan, sehingga Tuhan bisa melalui semuanya ini. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami Tuhan, bangsa kami, Engkau yang menjamah supaya banyak orang boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Jawa Tengah, kota Semarang di mana kami tinggal. Engkau juga terus menjamah, memberkati, mengurapi supaya pandeminya terus turun
sehingga kami bisa beribadah secara tatap muka. Berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, supaya dapat mengambil Tuhan satu kebijakan keputusan yang tepat untuk menanggulangi semuanya ini. Daerah Telogo Sariwetan di mana gerejamu berada, Engkau menolong, memberkati, mengurapi, menjamah. Ibu Lurah dan seluruh jajarannya diberkati oleh Tuhan. Dan bila hubungan gereja, pemerintah, masyarakat yang ada di sekitar gereja boleh terjalin dengan baik, kami saling menghargai, menghormati, dan toleransi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa secara khusus buat yang sakit. Kiranya Engkau menjamah ya Tuhan. Bapak Yosua Nugroho semakin disempurnakan kesehatannya. Kami juga berdoa buat Bapak Yeskel Sunardi. Kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo. Kami berdoa buat Ibu Nini. Kami berdoa buat Ibu Angel, kami berdoa buat Ibu Diakon Dwi Laswiati, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Yunus Amin Priyadi, kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Budi Sutarto, kami berdoa buat anak Marcel, anak Devarel, kami berdoa buat Bapak Anom, kami berdoa buat Bapak Ibu Sarmo, Butan Lisnio. Setiap yang sakit, yang lemah dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun, Engkau memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, hati yang melekat kepadamu, sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, dengan segala pergumulannya. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang undur dibangkitkan kembali, supaya mereka semuanya boleh menyadari bahwa di luar Yesus mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Engkau yang melawat, menjamah, memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri pada ibadah kami pada pagi hari dengan penuh syukur. Jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana, orang-orang jahat. Biarlah kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau dengan tekun setia beribadah, mari terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.